Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Afalah. Saya akan mempresentasikan materi tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal dalam perspektif keimigrasian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Hukum Keimigrasian, yaitu Dr. Mahalayati SHLNM, yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tugas saya ini. Tidak usah panjang lebar, saya akan menjelaskan tentang penegakan dan sanksi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Pelanggaran izin tinggal terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, penyalahgunaan izin tinggal, yang kedua, melebihi batas waktu izin tinggal atau overstay, dan yang ketiga, tidak memiliki izin tinggal atau illegal stay. Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan kepada orang asing yang melanggar izin tinggal dengan tindakan administrasi keimigrasian. Sedangkan kejahatan pidana dan narkoba diselesaikan di pengadilan, yaitu Pro Justice, disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS keimigrasian. Jenis-jenis perizinan orang asing. Pada dasarnya, orang asing berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 48. Namun ketentuan tersebut tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Jenis perizinan diselesaikan dengan kebutuhan orang asing yang datang ke wilayah Indonesia sesuai dengan pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, menjelaskan jenis-jenis perizinan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, izin tinggal diplomatik. Yang kedua, izin tinggal dinas. Yang ketiga, izin tinggal kunjungan atau ITK. Yang keempat, izin tinggal terbatas atau ITAS. Yang kelima, izin tinggal tetap atau ITAP. Jenis perizinan lainnya yaitu izin tinggal terbatas. Pemegang izin tinggal terbatas dan pemegang izin tinggal tetap dapat melakukan pekerjaan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keluarganya. Izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas dapat juga dialih statuskan menjadi izin tinggal dinas sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pemegang izin tinggal terbatas dapat dialih statuskan izinnya menjadi izin tinggal tetap. Pengalihan status diberikan atas permintaan orang asing yang bersangkutan dengan syarat telah berada di wilayah negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia, dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besarnya, pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 hal, yaitu masuk dan keluarnya orang asing ke Indonesia dari wilayah asing ke Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan pemerintah dalam bentuk dengan cara berikut. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang kedua, pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing. Dan yang keempat, penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, kegiatan lainnya. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal. Pengajian bagian ini bertitik pangkal pada faktor pendukung yang mempengaruhi pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi warga negara asing. Berdasarkan kenyataan di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali, dan mengkaji dari sudut pandang kebijakan selektif, faktor pendukung yang mempengaruhi pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi warga negara asing sebagai berikut. Yang pertama, adanya tim PORA atau tim pengawasan orang asing. Yang kedua, adanya APAPOA, aplikasi pelaporan orang asing. Yang ketiga, SSO atau Single Stick-On. Fasilitas penunjang. Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki hambatan-hambatan walaupun telah direncanakan dengan baik. Begitu juga penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal ini sendiri. Seperti diungkapkan oleh Muhammad
Reza selaku analisis keimigrasian pertama bidang intelijen dan penindakan keimigrasian bahwa ketersediaan fasilitas penunjang operasional seperti kendaraan masih minim didapatkan. Berdasarkan pada pendapat di atas dan melihat pada kenyataan bahwa fasilitas penunjang kerja aparat petugas imigrasi yang kurang seperti kendaraan operasional dapat ditingkatkan lagi. Dengan adanya fasilitas yang menunjang dapat membantu dalam pengawasan dan penegakan hukum bagi warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran. Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan selama penulisan pada kantor imigrasi kelas 1 khusus Ngurah Rai, Bali dengan Muhammad Reza selaku analisis keimigrasian pertama bidang intelijen dan penindakan keimigrasian mengatakan bahwa keimigrasian dalam hal implementasinya secara opsional telah memenuhi tuntutan perubahan zaman reformasi. Begitu juga dalam sistem hukum, di mana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang sederhana dengan prinsip public accountability yang berlandaskan pada azas transparansi atau keterbukaan. Berdasarkan pada pendapat di atas dan dilihat pada kenyataan bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana ditetapkan pada sumber daya manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai. Tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegrasi tinggi, maka tujuan dari pembentukan undang-undang keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal. Sekian dari presentasi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.